Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Raisa Fadila Magister Farmasi, dosen tetap program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keahlian saya, yaitu Kimia Medisinal 3. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan akan ditempuh mahasiswa pada semester 4, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Secara umum, mata kuliah Kimia Medisinal 3 mempelajari yang pertama, interaksi obat dengan target biologis meliputi protein, enzim, reseptor, asam nukleat, beserta tipe reseptor dan mekanisme kerjanya. Selain itu, pada mata kuliah ini juga mempelajari pendekatan Computer Aided Drug Design (CADD) meliputi molecular docking, homologi modeling, pharmacophore modeling, dan molecular dynamic untuk memprediksi interaksi ligan protein serta strategi optimasi lead compound dan kisar dalam kerangka rasional drug design. Tidak hanya itu, pada mata kuliah ini juga mencakup pendekatan reverse pharmacology, yaitu integrasi CADD in vitro dan in vivo untuk memahami mekanisme kerja dan spesifisitas senyawa obat. Mata kuliah ini mendukung pencapaian 3 CPL, yaitu CPL 2, CPL 4, dan CPL 6 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yakni CPMK 1 mampu memahami konsep protein sebagai target kerja obat serta mekanisme interaksi ligan reseptor pada berbagai tipe reseptor dan enzim. CPMK 2 mampu memahami prinsip dasar dan aplikasi berbagai teknik CADD meliputi homologi modeling, molecular docking, pharmacophore modeling, dan molecular dynamic. CPMK 3 memahami perancangan strategi screening lead compound dan lead optimization menggunakan pendekatan rasional drug discovery. 3 aspek proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, saya mengunggah RPS dan materi yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui aplikasi START, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, modul ajar, dan aplikasi Canva. Pada proses pengajaran, saya awali dengan mereview kembali materi-materi sebelumnya yang menjadi pondasi agar mahasiswa memiliki benang merah sebelum masuk ke materi inti dan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Pada aspek interaction, saya membangun interaksi 2 arah dengan mahasiswa melalui kuis interaktif berupa sesi tanya-jawab langsung di kelas sesaat pemaparan materi. Kuis ini digunakan untuk mengecek pemahaman mahasiswa secara cepat sekaligus memantik diskusi. Pada aspek asesmen, penilaian mata kuliah Kimia Medisinal 3 menggunakan skema penilaian 2 dengan komponen kuis sebesar 10%, UTS sebesar 10%, UAS sebesar 20%, proyek atau project based learning sebesar 25%, tugas sebesar 25%, dan aspek afektif sebesar 10%. Model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah lecture based learning, case based learning, dan project based learning. Adapun referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah buku Kimia Medisinal untuk Penemuan Obat, di mana saya sendiri turut menjadi salah satu penulisnya, serta beberapa referensi lainnya. Selain itu, mahasiswa juga difasilitasi dengan modul ajar pengenalan docking molekuler, serta video tutorial docking molekuler yang saya unggah di kanal YouTube, sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri di luar jam tatap muka. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Kimia Medisinal 3 dengan materi Reverse Pharmacology pada pertemuan 14. Selamat menyaksikan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah Kimia Medisinal 3. Semua yang tidak ada berhubungan dengan mata kuliah kimia silahkan dimasukkan dulu dalam tas laporan atau apapun itu. Kemudian pas sudah saya buka, kalian silakan siapkan HP, isi kehadirannya sekarang ya. Kalau sudah silakan HP-nya dimasukkan, kemudian buku catatannya dituangkan. Karena sebelum kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya saya sudah sampaikan ya, materi hari ini tentang apa? Reverse farmakologi. Tapi sebelum kita masuk ke reverse farmakologi, kita review dulu materi sebelumnya. Dan siapa di sini? Langsung saja angkat tangan. Yang masih ingat tentang alur perancangan penanggulangan obat. Saya dari kelas A umum angkatan 2024. Nama saya Dewa Kamila Akrabu Sapa ini. Saya ini 2014 saya lakukan dan selalu kalau dari saya kemarin itu yang pertama ada identifikasi. Identifikasi apa? Identifikasi senyawa. Kita boleh kita dulu kan yang gitu ya, identifikasi senyawa ya, yang pertama. Oh ya, identifikasi target dulu. Baru ada masuk ke step 1 itu dari habis itu tadi kulit, baru ke leadnya. Terus itu ada optimasi, terus itu ada kandidat yang paling baik yang mana? Kandidat yang paling baik yang mana? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan atau menjalankan satu persatu mungkin? Tadi target identification maksudnya apa? Ya, silakan. Kalau dari catatan saya, yang pertama kan tadi target identifikasi di mana itu menentukan target biologisnya terlebih dahulu. Terus di bagian lead, dia itu merupakan senyawa awal yang punya aktivitas ada potensi. Lalu ke tahap hit to lead atau lead generation, itu dari hit yang kita cari tadi, dipilih senyawa yang paling bagusnya lalu dikembangkan. Terus di tahap lead optimization, itu kita memodifikasi strukturnya. Terus di kandidat obat, itu dipilih yang terbaik dari lead optimization tadi. Terus ke kandidat preklinis itu dilakukan uji in vivo dan juga in vitro. Yang terakhir ada kandidat klinisnya pula yang dilakukan dengan tergantung dari responden. Oke. Jadi namanya siapa ini berapa? Namanya Apabella Audina NIM 8. Oke, terima kasih. Yang kalian sebutkan tadi itu alur forward farmakologi. Sekarang yang kita mau pelajari hari ini adalah reverse farmakologi. Artinya apa? Kebalikan. Oke, kalau tadi kan berarti kita target identifikasi dulu ya. Ya. Proteinnya apa, targetnya apa, itu kita identifikasi. Baru kita cari molekulnya, gitu kan. Kalau reverse berarti kalau kebalikan gimana? Apa yang dicoba? Ada yang ngomong pengalaman manusia. Oke, contohnya obat-obat tradisional berdasarkan turun ya. Contoh aja contoh, misalnya ada resep turun-temurun, kalian ada nggak sih di keluarga gitu yang punya resep turun-temurun penurun demam pakai apa biasanya? Daun apa? Daun apapun apakah bisa? Daun apa? Contoh deh. Siapa bisa kasih contoh? Yang sampai sekarang kalian masih lakukan ya? Karena udah turun-temurun. Ada nggak sih yang demam dikasih ini loh minyak bawang merah? Oh ya, kasih kamu? Ya, bawang merahnya diiris, yang dihidup-hidup gitu, diminyak ya kan, baru dilumurin badan. Nah, itu kan turun-temurun ya. Selain itu ada
obat ini untuk mengobati sakit mata orang pakai rebusan daun, daun sirih. Kayaknya zaman kita sama masih ya. Kalian tahu bawang merah, daun sirih ya. Oke, nah itu kan banyak ya. Diare biasa rebusan daun jambu ya kan, daun jambu tinggi. Nah itu kan berdasarkan turun-temurun atau pengalaman sudah biasa memang dikonsumsi gitu ya oleh manusia. Tapi kita belum tahu senyawanya. Kalau sekarang kan mulai udah ini udah tahu ya. Pada zaman itu kita belum tahu senyawanya ini senyawa aktifnya apa. Tapi ternyata kalau dari pengalaman ada manusia yang mengkonsumsi aman-aman aja gitu ya, aman-aman aja. Nah, mulai dari situ ada muncul istilah reverse pharmacology. Jadi dari manusia ya, data empirik, kemudian kita kembali bawa ke lab. Kita bawa ke lab, kita identifikasi ada senyawa apa sih di situ ya, yang kira-kira yaitu punya aktivitas sebagai apa, misalnya diare. Apa sih senyawanya? Kemudian mekanismenya itu seperti apa sih? Itu diuji di lab, kayak gitu ya. Baru setelah di lab, nanti kembali lagi ujung-ujungnya ke manusia. Gitu. Oke. Jadi apakah ini ya data-data empiris itu sudah cukup atau harus ada dibuktikan gitu loh untuk dapat ini ya bukti ilmiahnya. Ya, menurut kalian gimana? Data empiris kan selama ini udah aman, berarti setidaknya ada ini ya toleransi tubuh manusia ini berarti aman terhadap sampel tersebut gitu. Apakah itu sudah cukup? Tidak perlu dilakukan uji preklinis atau uji klinis. Contoh kita sampai cari deteksi senyawanya itu senyawa aktifnya apa atau bagaimana menurut kalian? Ya, silakan. Saya tanya pendapatnya. Izin kenalan, saya dari kelas A, nama saya Muhammad Rizal Putra. Kalau dari menurut saya, pastinya terus dibutuhkan pengujian-pengujian terkait preklinis atau klinisnya. Terutama lagi ini kita membawa ke ranah toksisitas. Karena kalau dari sifatnya saya pun, dan juga yang beredar sekarang, obat-obatan meskipun dia sudah masuk ke kategori misalnya dijual atau disebarluaskan secara global, tetapi tetap ada kayak pharmacovigilance atau kayak evaluasi kembali apakah obat-obat ini masih tetap layak untuk diperjualbelikan. Karena misalnya obat-obatan ini pas masih awal-awal tahun, yaitu memiliki aktivitas farmakologis yang baik. Tapi pada semakin lama waktu menambah, nyatanya obat tersebut memiliki kemungkinan untuk meningkatkan risiko kanker, sehingga nantinya bisa ditarik lagi ke obat-obatan lalu diberikan generasi terbaru lagi dan itu berulang kembali. Kalau tadi saya begitu sih. Oke, good. Oke, jadi klaim empiris itu bukan bukti klinis ya. Oke, jadi memang pengalaman empiris itu harus dibuktikan. Kimia medisinal perannya menjembatani ya antara pengalaman empiris atau data empiris dengan pengetahuan ilmiah. Jadi semua pengalaman empiris itu harus kita bisa buktikan secara ilmiah. Oke, makanya dari manusia kita uji di lab hingga kembali lagi ke manusia. Oke. Nah, sekarang kan berarti sudah ada, kalian tahu bahwa farmakologi adalah reverse farmakologi ya. Berarti kan ada dua paradigma penemuan obat. Kira-kira dari dua paradigma tersebut, menurut kalian yang mana yang lebih cepat untuk menghasilkan kandidat obat?
Nah, iya, silakan. Boleh berdiri. Kan saya pelajari dengan yang fasilitas ilmu. Jadi menurut saya yang lebih tepat sebagai KBM baru itu adalah dari yang paradigma sifat farmakologi Bu. Karena kan kalau dari farmakologi itu kita sudah mengetahui secara empirisnya bahwa suatu tanaman obat itu memiliki kemampuan untuk memberikan efek farmakologis pada klinis manusia. Sedangkan kalau dari paradigma farmakologi itu kan kita harus uji atau harusnya dulu diuji secara laboratorium lalu in vitro baru in vivo baru klinis. Tapi kan kalau itu sudah masuk klinis sama manusia jadi lebih cepat untuk menentukan harga yang berbagai. Masih ingat ya pertemuan sebelumnya yang kita bahas perjalanan histamin sampai dari simetidi. Ada dalam perjalanan tersebut di mana Wendy Hamid ada Gloria yang baru ketahuan toksik di saat uji klinis ya. Jadi itu salah satu gambaran kerugian. Sudah jauh-jauh berjalan, ternyata sudah di ujung uji klinis, ternyata dia toksik. Nah, setidaknya kalau di reverse ya, kita bisa berdasarkan data empiris tersebut memprediksi bahwa uji klinis itu kemungkinan besarnya aman, setidaknya tidak toksik ya. Kemungkinan sehingga harus kita uji lebih lanjut gitu. Tapi setidaknya itu sudah dipegang dulu gitu kan ya, karena selama ini manusia mengkonsumsinya aman-aman aja gitu. Jadi sekarang tinggal gimana kita tahu senyawa apa sih sebenarnya yang aktif di dalam situ ya. Kemudian yang kalian ketahui untuk klaim empiris bisa dipengaruhi oleh apa? Klaim empiris ya, misal tadi ya, daun sirih untuk obat sakit mata itu bisa dipengaruhi oleh apa saja, apa saja. Artinya tiap orang ini bisa aja efeknya beda-beda kan. Nah itu ada faktor apa saja. Artinya kan klaim empiris ini bisa aja, siapa namanya deh? Ya. Tiara dengan Robia. Itu sama-sama pakai daun sirih untuk obat sakit mata. Robi nggak sembuh, Tiara sembuh. Ditanya gitu. Atau Robi pakainya daunnya 5, Tiara pakainya 2 gitu. Atau mungkin Robi direndam aja, Tiara direbus. Misal gitu ya. Berarti untuk lab empiris itu dipengaruhi oleh apa saja? Bisa dipengaruhi oleh lokasi tumbuh tanamannya. Oke. Terus ada lagi nggak? Berarti dari yang saya sebutkan tadi ada variasi dosis, ya kan? Karena belum jelas. Yang di sini kata nenek saya pakainya 2 lembar. Yang di sini kata kakek saya pakainya 3 lembar gitu. Kalau nggak sembuh misalnya gitu. Terus selain itu ada apa cara pengolahannya? Kemudian ada apa lagi? Perbedaan kualitas bahannya. Tadi kan Robi tuh nggak sebut lokasi tumbuh ya. Ya bisa ada kaitannya di situ ya. Karena setiap tanaman ini beda lokasi, unsur hara tanahnya berbeda, beda juga senyawa-senyawa di dalam tanaman tersebut gitu. Oke, nah ini alur kerja ya, integrasi kimia medisinal dari integrasinya ya. Untuk reverse farmakologi dari data empiris, in silico, in vitro, in vivo ya. Ini kita masuk ke slide-slide berikutnya untuk menjelaskan alur kerja ini satu per satu. Sebelum masuk, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada? Masih bisa diikuti? Oke, kita masuk satu per satu. Ini autentikasi. Autentikasi apa? Autentikasi apa? Keaslian dari
tanamannya. Iya, kalian udah ujung-ujung jauh-jauh uji-uji ternyata itu bukan daun sirih. Ternyata itu daun apa? Nggak tahu ya nama apa, bukan daun sirih gitu. Enggak, maksudnya gini, kurma kunyit aja ada beda spesies, beda senyawa gitu loh yang terkandung di dalamnya, ya. Tanaman kan juga banyak spesiesnya ya. Daun sirih ada spesiesnya, sirih hijau, sirih merah, ya jahe biasa, jahe merah, kunyit kuning, kunyit kunting, ya itu harus jelas. Jadi diidentifikasi morfologi, ya. Ini GSan. Kalian udah familiar nggak dengan gambar itu? Enggak. Udah biasa kan? Ya, ekstrak kasar. Diuji dulu. Ya, ekstraknya punya aktivitas atau enggak. Kalau punya aktivitas, kita lanjut fraksi nanti. Bisa partisi atau pakai kromatografi. Partisi itu biasa ya bagaimana itu? Aktivasi yang seperti apa? Yang pakai dalam bisa, ya kan? Berdasarkan perbedaan iya, ya. Kalau kromatografi bisa pakai kromatografi. Oh, ini ya. Jadi senyawa-senyawa yang ini ya, senyawa-senyawanya akan tertarik berdasarkan kemolaran dari pelarut. Nah, nanti berarti kan kalian banyak nih dapat fraksi-fraksi. Diuji lagi, ya. Diuji lagi ketika dilihat yang mana yang paling aktif fraksinya, ya. Nanti itu kalian lanjutkan isolasi, ya, isolasi. Nanti dapat hasil isolasinya dinamakan senyawa kan di kalian. Nanti diidentifikasi bisa pakai LZR, NMR, IR untuk mengetahui itu senyawa apa yang kalian dapat, ya, senyawa apa. Nah, nanti baru diuji lagi, ya, aktivitas dari isolasi tersebut, isolat tersebut. Nah, ini contoh ya, contoh penemuan obat ya, reverse farmakologi. Yang terkenal itu ada dari mana nih? Artemisinin. Artemisinin ini berasal dari Artemisia annua, ya. Dikenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dikenal dengan istilah apa bacanya? Qinghao. Ya. Jadi ini contoh paling terkenal ya. Biasa kalau bahas reverse farmakologi, artemisin ini muncul ya. Jadi penggunaan Qinghao ini sudah tercatat dalam teks kuno Tiongkok itu untuk demam, ya. Jadi kalau secara tradisional Tiongkok itu tujuannya untuk indikasinya untuk demam. Dan kemudian dari petunjuk tersebut, peneliti kemudian menelusuri senyawa aktifnya dan menemukan ternyata artemisinin bisa sebagai arti malaria. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian apa sih yang menjadi pelajaran utama dari artemisinin? Ternyata yang berpengaruh itu metode ekstraksi dari artemisinin menjadi kunci keberhasilannya. Ternyata dengan metode ekstraksi yang tepat dapat ditarik senyawa yang dia aktif sebagai anti malaria, ya. Dia malah dapatnya itu karena metode ekstraksinya. Apa metode ekstraksi suhu dingin? Ya, salah satunya ya, seperti itu. Lanjut, ada apa? Reserpin. Reserpin berasal dari Rauwolfia serpentina yang digunakan dalam tradisi Ayurveda. Itu dari mana? Ya. Ada tulisannya? Hafal berarti kalian ya. Itu dari India, ya.
Ini menunjukkan senyawa dari tanaman. Reserpin ini dia digunakan sebagai ini ya, terapi hipertensi dan juga memiliki efek pada sistem saraf. Selanjutnya ada L-dopa. L-dopa ditemukan pada beberapa bahan alam, salah satunya Mucuna pruriens. Ya. Secara tradisional digunakan dalam beberapa sistem pengobatan karena diketahui mengandung L-dopa. Ini berkaitan dengan terapi Parkinson karena dapat menjadi prekursor dopamin. Selanjutnya ada piperin. Berasal dari apa ini? Badan ham ya. Piper ya, nimbrung ya. Oke. Dia ini piperin ini ya. Dia bisa sebagai bioenhancer. Apa gitu? Jadi dia tidak hanya dibahas sebagai senyawa aktif utama, tapi dia juga bisa sebagai bioenhancer. Artinya piperin dapat meningkatkan ketersediaan hayati atau efek dari senyawa yang lain selain dia, ya, dengan mempengaruhi metabolisme dan transport organ. Oke, kita tutup kuliahnya dengan video ringkasan materi hari ini ya. Silakan disaksikan. Peptida, kompotit yang nggak konsisten sampai interaksi fatal kalau nggak sengaja diminum barang obat dokter. Ngeri kan? Makanya para saintis punya metrik andalan yang namanya indeks selektivitas. Ini rasio yang sangat kritis loh. Analoginya gini, kita ngukur berapa banyak ekstrak yang dibutuhkan buat nyembuhin suatu penyakit dibandingin sama seberapa banyak dosis yang dapat bikin sel sehat kita keracunan dan mati. Rumus dasarnya sederhana. Semakin tinggi angka indeks selektivitas ini, berarti senyawa alam tersebut semakin aman buat diubah jadi obat. Terima kasih banyak udah ngikutin beda materi ini bareng saya, dan selalu ingat, alam menjulang kita petunjuknya, tapi sainslah kita syaratnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, belum tidak kita pulang. Kalian selamat istirahat. Untuk pertanyaan waktunya mohon maaf ya, masalah kurang buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran saya terkait materi reverse farmakologi pada mata kuliah Kimia Medisinal 3. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi pertimbangan yang positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.